Nikita, lo mempermainkan agama Islam. Ciri-ciri lonte gimana? Lonte itu ada levelnya sayang. Level 1, level 2, level 3. Gue tidak pernah ngeliat pantatnya Dewa Persik burik apa enggak. KNM apa simpanan? Dia cuma minta tolong aja ke Sambo. Ternyata dia nggak jadi simpanannya Sambo, tapi ada polisi lain, bukan Sambo. Bacotannya lagi viral, bacotan pemerintah, bacotan selebritis, bacotan apa ada. Kritik sosial tapi sopan gak nakal. Bacot terus kembali lagi dibacotin. Kalian tahu kita membahas apapun yang lagi viral. Karena yang lagi viral kebetulan yang tadi kalian lihat di depan ya. So without any apapun itu ya, kita akan membahasnya ya. Tapi sebelum lebih lanjut kita membahasnya kami memberikan kalian tayangan ini. Pendapatnya, tapi kalian mau berpendapat boleh, memberikan pendapat boleh, tapi sebelumnya subscribe, gitu ya. Ya terus silakan kalian boleh subscribe, like, and share this video kepada siapapun itu. Dan juga itu yang tadi kita lihat, Nikita Mirzani sedang gitu ya. Lalu kita lihat nih ada sedikit cuplikan tentang live Instagramnya dia. Ini dulu. Ciri-ciri lonte gimana? Lonte itu ada levelnya sayang. Level 1, level 2, level 3. Kalau 1 itu masih pakai brand-brandnya Michael Kors gitu ya. Nah, udah middle, kalau middle tuh udah mulai Coach. Nah, kalau udah yang 3 tuh ya, yang di atas levelnya tuh udah mulai tas Chanel sayang, tas Chanel. Tuh kalau pakai tas Chanel tuh dijaga-jagain kayak Chanel is my everything gitu. Kayak seblak ya level. Iya say. Ada A, B, C, grade A, grade B, grade C. Gitu ada. Kalau si Leci level berapa? Leci tuh aneh-aneh dipungut dari karaoke. Lonte mencari nafkah, betul. Tapi kadang-kadang Lonte tuh suka nggak tahu diri, say. Gue tuh rumah tangga gue tuh hancur gara-gara Lonte tuh udah 1, 2, 3 kali, say. Gak ada belajarnya gue. Emang pada anjing tuh laki-laki, gue bingung. Pabrik kesetaraan, balik kesetaraan pabrik dulu kalem. Gak ada yang kalem, gue memang begini dari dulu sampai sekarang. Kalian tuh dikasih otak, tangan, kaki, sama otak, tangan, kaki. Gue juga dikasih tuh otak, tangan, sama kaki ya. Dipakai. Jangan lu pakai buat minta-minta, jangan lu pakai buat ngelonte. Minta-minta emang pada anjing rakyat ini ya. Ya ada levelnya kayak sebelah katanya. Ngeri. Ngeri. Level 1, 2, ngeri. Ada grade-grade-nya juga, grade-grade-nya. Kalau Yang channel ya. Chanel. Yang channel yang ya oke. Oke. So, without any further ado, kita akan langsung aja di program PLN. PLN bukan perusahaan listrik negara, tetapi Pegawai negeri sipil. bodoh amat. Stop it. Get some help. PLN adalah penyambung lidah netizen. Kita akan nyambungin lidah-lidah kalian di channel ini. Baiklah, kalian mau apa? Siapa yang mau baca? Kayak ini akan komentar-komentar netizen yang ini nih. Tapi kalian lihat ada di mana nih terserah. So, monggo. Nah ini ya dari Papa Mama 842. Anaknya nggak ada ya? Kok nggak ada laki yang bucin sama nih wanita ya? Semua pasti dibuang dia. Pas putus nggak ada yang minta balik, malah bersyukur bisa lepas dari yang begini. Tapi emang sih sejarah dia sama ex-exnya pun emang nggak ada yang dibilang bucin banget, itu nggak ada. Ya nggak ada sih. Tapi kalau misalkan baca terus tahu informasi ini lebih tentang Nikita Mirzani, silahkan tulis di kolom komentar siapa dari ininya, dari ex-nya dia. Ada lagi yang lain? Tapi kasusnya yang sama mantan tadi itu belum kelar loh. Yang mana? Banyak nih mantan Itu yang mana? yang dibilang, yang sekarang itu yang dibilang yang mami Sega Bisa sih kan? iya, kita Sega itu kan ini temannya ex-nya.
Oh, Dia kan yang membelain Oh, itu. Dito ya? Hah? Dito ya? Dia Dito. Dito. Dito Karapian. Salah. Stop it. Get some help. Ya pokoknya dia lah ya, pokoknya dia. Kalian tahu siapa kan? Ya. Oke, selanjutnya dari Nyai Official. Dia juga nih. Tanya. Jadi keinget dia ke rumah Tony dan Dola. Nunggu depan rumah Tony, kagak dibukain pintu sama Tony. No komen tuh. Lanjut. Oke, Bilang apa lagi dia? dari Nyai lagi nih. Kayaknya nih. Iya. Iya, iya. Udah dikatain Loli manusia plastik, banyak operasi plastik. Kok masih kagak ada laki yang bucin sama dia ya? Loli maksudnya anaknya ya? Loli ngatain maknya ya, manusia plastik. Manusia plastik nggak tuh? Ya Tuhan. Nggak, gue nggak ngerti ya. Gue nggak masalah sama orang yang operasi plastik apa. Gue nggak masalah. Itu urusan lo. Ya. Gue nggak masalah dengan itu. Tapi kalau misalkan anak terus ngatain ibunya, segimanapun itu ibu lo loh. Itu buat gue. Ya. Segimanapun itu ibu lo loh. Gitu. Tapi gue tidak bermasalah dengan orang-orang yang melakukan plastic surgeon. Nggak. I don't have like beef with them. Nggak ada sama sekali sih actually. Oke. PLN selanjutnya. Kalian selanjutnya dari Iya Cantik 812. Udah kalem kembali, malah kesetelan pabrik. Udah tua ngomongnya masih aja gitu, katanya. Setelan pabrik nggak tuh? Iya. Setelan pabrik ya. Jadi ya gini, gue punya teori kayak gini. Segimanapun orang itu berusaha untuk merubah dirinya ya, tetapi kalau misalkan itu tidak pure dari dirinya, ya lo nggak akan tahan karena you have to kayak pakai topeng gitu. Jadi Anda mengatakan Nikita Mirzani beberapa waktu kebelakang ini pakai topeng? Not really 100%. Not really 100% ya. Not really 100%. Karena ada dari ucapan dia di Instagramnya dia sendiri kalau dia mengatakan baru kurang lebih gini, baru kali ini hidup gue diatur oleh netizen gitu. So itu kan ada implied ya, mengimplikasikan kalau dia melakukan hal-hal tersebut karena orang lain. Gitu, bukan karena pure dari dirinya sendiri ingin melakukan hal tersebut. Kalau dari dirinya sendiri ingin melakukan hal tersebut, tidak akan mungkin hal seperti itu terucap oleh dia gitu. Tapi memang saya kan mengikuti juga ya konten-kontennya dia, YouTube-nya dan lain sebagainya. Yang saya perhatikan itu komenan-komenan netizen kan. Iya, komenan kalian yang kita perhatikan. But gini, ya sedikit banyaknya I watch her content gitu ya. I watch her on TV juga, but I never watch her on like a big screen, nggak pernah juga. Tapi at least on TV I watch her. Itu juga via YouTube. Jadi sebenarnya konten-konten itu banyak yang berfaedah loh. Gitu. Kalau kita ngelihatnya dari kacamata yang positif ya, kita ngelihatnya dari mata, of course dia berbicara barbar dan bla 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 segala macam. Tapi kita nggak boleh kayak menafikan. Kalau beberapa konten dia yang bermanfaat itu ngebantu ini yang ngebantu. Ya, memberikan kadang juga memberikan edukasi, kemudian apa sebutannya, inspirasi buat orang-orang di luar sana, memotivasi. Iya. Dan dari beberapa kesaksian orang yang I don't know her like personally, I don't know her ya. Tapi dari beberapa kesaksian dari orang-orang yang katanya kenal sama dia genuinely memang baik gitu. Ya of course tentang permasalahan dia balik dari dia seksi berhijab terus seksi lagi terus berhijab lagi entah kayak gimana. Ya. Nggak tahu, kita tidak tahu perjalanan spiritual orang ya. Gue nggak mau judge di bagian itunya, gue nggak mau judge karena ya gue percaya perjalanan spiritual orang itu beda-beda ya guys ya. Mungkin Bacotas juga ada mengalami hal tersebut gitu, perjalanan spiritual yang agak naik turun gitu ya. Tapi soal itu kan kebanyakan orang bilang itu adalah kelabilan dia, tetapi menurut saya itu bukan kelabilan. Tapi di seusia dia, dengan dia memutuskan memakai hijab yang tidak, yaitu jawabannya itu perjalanan spiritual orang kita nggak pernah tahu. Ya kan, hidayah itu datang dari mana, kemudian dia ketika hidayah datang dia menginginkan memakai hijab, maka kemudian hidayah itu pergi lagi, kemudian dia melepaskan hijabnya. Jadi itu bukan sebuah kelabilan kalau menurut saya, tapi perjalanan spiritual. Ya, memang perjalanan spiritualnya seperti itu. So I don't want you untuk this kind of part specifically, nggak mau ya Bacotas please lah untuk jangan terlalu kayak menghujat dia gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang beranggapan lu kayak mainin agama, jir.
Karena sedang anjir gitu. Ada yang kayak gitu. Dan gue juga tidak kayak bilang mereka salah untuk komentar-komentar kalian ya, netizen sini, baca terus kalian yang berkomentar kayak gitu. Gue juga tidak ini, karena jelas ya, lo kayak mempermainkan agama gitu, buka tutup gitu kan. Ya nggak bisa disalahkan juga. Ya, masing-masing. Ya. Iya. And lo public figure gitu. Ini kita seorang public figure, of course disorot. Kali ini aja kita ngebahas tentang Nikita. Ya kan, buktinya kita ngebahas tentang Nikita. Yang kita mensoroti dia gitu. Karena dia dilihat. Gitu kurang lebih. Kalian Oke. Jadi ke bawah ya. Dari Baik Juri Zahide Mariando official 6739. Panjang kali. panjang kali kau. Beliau mengatakan lebih baik Nikilah daripada si Burik mah. Oh, lebih baik Nikilah daripada si Burik. Si Burik? Oh. Ciburik itu kayak istilah buat Dewi Persik. Oh, yang dibilang apa? Pantatnya Burik. Ya, yang ngerti lah. Gue nggak ngerti. I never see pantat. Gue tidak pernah ngelihat pantatnya Dewi Persik Burik apa enggak. Jadi gue nggak tahu. Gitu. Tapi ini adalah yang di ini Berikan. kan istilah diberikan sama netizen gitu. Bukan netizen berikan. Oh dia. Waktu ada kasus saling ngatain ini. Saling sindir ya? Iya, saling sindir ya. Memang sebutannya itu ke Dewi Persik itu Burik. Oke, ini dibalas nih namanya official nih. Sama aja mereka mah sama-sama hipokrit dan tukang ngibul. Emang boleh sejujur itu? Tapi sepanjang yang saya lihat ya, memang Dewi Persik ini memang yang salah satu kan yang ditemenin berantem sama Nikita kan lumayan banyak ya. Dan memang Dewi Persik ini yang paling berani untuk gue nggak takut sama lo gitu loh. Iya. Emang. Iya. Tapi dia ribut sama si ini si itu siapapun itu ya. Ada juga beberapa yang speak up juga sama dia. Ada juga beberapa yang speak up sama dia. Yang berani untuk speak up juga sama dia. Terutama adalah kaum dari transgender ya. Yang speak up sama dia atau yang ngebela dia atau yang berseberangan sama Nikita, kaum transgender ini ya. Banyak juga. Oke, I love you Dewi Persik. Kemudian dari Flores May, capek dikerjain orang ini mulu, netizen nggak kapok-kapok katanya. Netizen, lo kapok nggak sama orang ini? Gue nggak ngerti ya. Baca terus lo kapok nggak sama orang ini? Gue rasa kita tidak akan pernah kapok karena apa yang dia lakukan itu selalu jadi kontroversi gitu ya. Kemarin ketika di pemilu aja, kita dukung Prabowo, tapi itu ketika kita dukung Prabowo di pemilu 2024, itu kan terkuak ya kalau ternyata bla 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 gitu ya. Nah itu juga jadi maksudnya suara dia dia berpengaruh ya, gitu. Kita nggak bisa deny that. Terlepas dia banyak disukai dan dibenci juga dengan para pengikutnya, tapi kita harus mengakui bahwasanya Nikita Mirzani itu punya pengaruh. Ketika dia ngomong sesuatu itu ya orang akan notice. Hatersnya atau loversnya orang notice. Yang penting ini, yang penting kalau misalkan hal-hal tersebut ya, either lo disukai atau lo benci, itu nggak penting sebenarnya. Yang penting ketika lo ngomong A, orang notice udah gitu aja. Itu yang penting. Boleh kasih ke saya? Siap. Gue udah nggak tahan karena di PLN ini gue pengen juga membantu kalian para netizen untuk menjadi penyambung lidah netizen. PLN. Dari Wulan Sari 2015, kita doakan saja. Bukankah setiap manusia itu berproses? Agree, Wulan? Iya. Gue setuju sama lo. Manusia berproses. Mau dia nanti buka tutup. Makanya tadi saya ngomong jangan dibully bagian itunya, gitu ya. Karena manusia itu berproses. It's part of like a spiritual journey. Jadi kayak kita kan nggak bisa tahu perjalanan spiritual orang seperti apa. Tapi karena image-nya Nikita adalah seperti yang kalian tahu, jadi udah jelek aja. Dia mau ngapain aja udah jelek. Untuk para hatersnya gitu, dia mau ngapain aja udah jelek gitu. So, gue nggak mau berlama-lama ya. Langsung aja ke Erviana Damayanti ya. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Jangan nyanyi please. Oke. Iya, karena dia pernah berjilbab lalu membukanya, sekarang dia pakai lagi kabarnya ya. Terus dia nggak tahu nanti seperti apa. Gue nggak ngerti ya. Kira-kira nanti gimana dia?
Kembali nggak secara tahu, publik, nggak akan ada yang tahu Iya, kenapa seperti apa. nggak akan ada yang tahu karena kita tetap pada premis awal kita ya. Ini adalah perjalanan spiritual seseorang ya, yang kita nggak bisa judge di situ. Karena semua pasti mengalaminya beda-beda, gitu ya. Juga ini ada dari AMZ.zal. Ini kita Mirzani Mawardi 12. Bismillah, istiqomah ya Mbak, sesama perempuan asli. Kenapa harus pakai bilang perempuan asli? Oke baiklah ya, sesama perempuan asli, ngelihatnya adem banget. Kedulu pas Mbak Karena- Niki pakai karena jilbab, ada saya selalu perempuan. Mbak Niki love. Karena ada perempuan berjilbab tapi nggak asli. Bodo amat, gue nggak bahas tentang itu ya. Gue tidak membahas tentang itu. Lalu ada dari Palembang Bangga. Simple, satu kata, gimmick. Oke, pendapat lo nih, ada yang bahas gimmick katanya. Soal gimmick itu ya udah melekat di selebriti, soal di public figure dan lain sebagainya. Itu sudah melekat. Jadi mau itu kita mendenial itu pun ya tetap akan seperti itu gitu. Ya. So, it's a gimmick or not, kan ini permasalahan adalah kalau lo mempermainkan agama, tadi seperti gue bilang ya, mempermainkan agama, buka tutup jilbab gitu ya, mempermainkan agama. Buat gue itu adalah gimmick yang kayaknya jangan bagian ini deh gimmicknya gitu. Ya kalau gimmick jangan yang gitu. Gitu ya. Tapi yang nggak tahu bagaimana menurut kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi sebelum kalian boleh, mereka kan boleh ya tulis komentar. Boleh dong, Tapi boleh. sebelumnya kalian harus di bawah ini kalian tulis ya, subscribe, comment, share, like, whatever gitu ya. Terus kita mau bacain lagi PLN dari Queen Rania 259. Kalian sibuk menghujat dianya, sibuk cari duit banyak. Exactly. Tepat sekali. Bacoters, lo orang sibuk menghujat dia sibuk cari uang. Karena hujatan kalian itu cuan buat dia. Iya. Hujatan kalian itu cuan buat dia. Karena di algoritma sebuah sosial media yang penting ada komentarnya. Itu timbul terus. Sehingga apa? Sehingga ketika jadi sebuah perbincangan, dia dapat engagement ya gitu. Dia dapat engagement ya. Gitu. Jadi kayak ya mungkin, tapi sebelum kalian tombol-tombol kalian yang sangat lincah gitu ya bergerak ya di handphone kalian masing-masing, alangkah baiknya kalian pahami dulu keseluruhan dari klipnya, mungkin dari artikelnya, atau baru kalian berkomentar gitu. Itu menurut gue sih. Dan tahu backgroundnya dia sebagai apa. Nah, Iya. itu dia. Ya, so, tapi ini kami akan memberikan kalian sebuah klip dari Yuka USA yang sering membahas tentang Nikita, dan dia juga bukan hanya sering membahas, tapi juga memberikan banyak bukti-bukti ya, baik itu dari voice note kah, foto-foto, video atau apapun itu yang membahas tentang Nikita. Dan ini dia sedikit aja cuplikannya untuk kalian. KNM apa simpanannya? Dia cuma minta tolong aja ke Sambo. Ternyata dia nggak jadi simpanannya Sambo, tapi ada polisi lain, bukan Sambo. Aduh, kita nyandak tahan ya, gimana menurut lo? Kayak dia katanya dia bukan guys, apa, disclaimer dulu, kita nggak tahu kebenaran dari apa Yuka ini. Kita disclaimernya, kita nggak tahu kebenaran 100% dari Yuka ini, tapi dari beberapa yang gue sendiri memperhatikan gitu ya, Yuka ini memberikan banyak sekali bukti-bukti voice note kah, video seperti yang tadi gue sebut ya, itu yang emang mereka ngomongin tentang Nikita Mirzani, ngomongin tentang Fitri Salhuteru, ngomongin tentang Iza Zega, ngomongin dia itu seorang transgender yang ada di USA saat ini. Iya. Ya, yang kayaknya tahu banyak karena dia bilang dia ini sempet berkawan baik dengan Nikita, tapi Ada masalah. terpecahkan Iya, ada masalah. karena Fitri Salhuteru. Tuh. Awalnya mereka berteman baik, tapi karena pengaruh Fitri Salhuteru jadi berkelahi gitu. Ya, so nggak ngerti tadi kita ngomongin lonte ada tahap-tahapannya, tahap level-levelnya gitu. Sedangkan dia sendiri seperti tadi apa yang kalian nonton di klip tersebut. Hipokrit kah? Seperti yang tadi salah satu komentar dari netizen. Kita nggak tahu. Pendapat kalian gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi sebelum itu kalian silakan like, subscribe, komen, whatever, share. Gitu. So sudah Bacoters, kalian tahu channel ini adalah channel yang membahas tentang segala sesuatu yang bersifat viral ya. Kita akan ngebacotin tentunya, apapun yang lagi viral. Ya, mewakili kalian Tentunya. Kita akan ngebacotin pemerintah di bidang politik, hukum tata negara, atau apapun itu. Kita juga ngebacotin selebritis, kita ngebacotin isu-isu yang
sosial, gitu ya. Apapun itu yang lagi heboh di Indonesia ini. So kalau kalian punya request kita akan mau bahas apa, silahkan kalian juga tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Kita mau bahas apa yang lagi viral. Mungkin ada kasus apa di daerah kalian yang kita pengen speak up, kemudian dari opini kita bagaimana? Silakan komen. Ya, silakan komen aja gitu. So oke, your last word deh, udah cukup ya. Your last word deh. Tentang apa? Tentang Nikita yang jilbab terus putus, terus jilbab terus putus, terus gitu, gitu. Iya, enggak bagi saya siapapun itu, tapi maksud saya begini, ya balik lagi ke omongan Anda tadi bahwasanya boleh gimmick, kalau memang itu gimmick boleh gimmick, tetapi jangan yang membawa sifat-sifatnya agama gitu, yang sehingga orang ketika melihat itu merasa kok lo mempermainkan agama sih gitu. Jadi itu aja. Tapi kalau misalkan terkait kepribadiannya Nikita dan lain sebagainya, ya mungkin saya tidak bisa berkata banyak karena saya nggak kenal beliau kan. Tetapi yang kalau misalkan yang saya lihat dari dulu sampai sekarang memang ada perubahan. Tapi kemarin yang ketika dicuplikan itu ada live-nya dia yang berkata seperti itu, ya itu balik lagi ke Nikita yang dulu gitu. Oke. Tapi terlebih dari apapun itu, saya suka sama dia gitu. Suka sama dia karena dia belak-belakan orangnya. Honestly speaking, Nikita kalau lu nonton ini misalkan kita nonton ini, I don't know like, yeah, I really like you karena buatku nggak ada yang kayak dia. Iya. Buatku nggak ada yang kayak dia nih. Nggak dia tuh nggak apa ya, nggak terlalu mau banyak settingan, nggak terlalu banyak juga sih. Ya settingan dia juga banyak kayaknya kan dari pengakuan maksudnya orang. Maksud saya itu adalah bukan sesuatu hal yang dia gue pengen nyeting ini lah gitu. Enggak. Settingan itu tidak diglorifikasi sama dia gitu. Iya, kalau misalkan settingan itu dia approve, dia setuju, Jalan. dia jalan gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak ini, enggak gitu. Itu sejauh yang saya kenal ya. Kalau dari gue adalah khusus untuk yang masalah ini ya, masalah berjilbaban ini, gue nggak ngerti kalau misalkan dia ada gimmick atau apa gitu, gue nggak ngerti jujur di sini. Tapi menurut gue adalah ketika perjalanan spiritual seseorang, gue mohon untuk para netizen nggak usah judge bagian itunya. Tapi kalau misalkan ada yang mau, ya gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Karena sekali lagi kita gue bilang spiritual journey setiap orang itu kan beda-beda, kita nggak bisa samain satu sama lain. So kita hanya ngomongnya yang baik-baik aja gitu. Even though ini sepertinya dibilang kayak mempermainkan agama, Nikita lo mempermainkan agama Islam. Misalkan seperti itu, ya gue nggak bisa komentar kalau di bagian itu. Tapi yang gue komentarin adalah nggak usah lah di bagian itunya, baik itu mungkin dari manajemennya, karena mungkin ini juga ada bikin S3 marketing atau apa, gue ngerti juga di situ. Tapi janganlah kalau misalkan beneran gimmick ya, jangan di bagian yang itu, karena agama sensitif, apalagi di Indonesia. Karena kenapa gue ngomong gini, karena gue suka sama Nikita, despite apapun itu ya, gue suka sama figur Nikita ini, sebenarnya gue suka. Ya gitu aja sih. Nah itu sebelum closing nih, saya mau tanya, Anda sebagai orang yang punya ilmu di dunia kesehatan mental nih, kalau Anda melihat kepribadian Nikita dari mulai dia sejauh Anda kenal lah, saya pengen nanya, dia ada gangguan ini nggak sih? Gangguan kepribadian? Menurut saya, kalau saya ngomong dari kacamata seorang profesional, saya nggak lihat selama yang ini ya. Ini bukan sebuah diagnosa, harap kalian ini ya pahamnya, ini bukan sebuah diagnosa, tapi hanya sebagai gambaran aja. Dia ini kan seorang public figure yang dilihat orang ya. Permasalahan dia dengan Lita Gading yang psikolog itu kan cukup heboh juga, sampai Lucita Luna juga ngoceh gitu kan ya. Dan ya kalau menurut gue pribadi ya, dari kacamata profesional gue, anger management aja sih itu, dia bermasalah dengan anger managementnya dia. Tapi kalau untuk gangguan ini itu kan harus melalui assessment yang lebih yang secara holistik ya. Dan bukan karena gue gak kenal dan segala macam, gue gak bisa nggak bisa melihat dari bukan nggak bisa melihat, nggak boleh mengatakan nggak boleh. Kalau mengira-ngira nggak boleh. Mengira-ngira juga tidak, lebih baik tidak. Lebih baik tidak. Oke. Baca terus. Kita nggak usah lama-lama. Kalian silakan tulis di kolom komentar kita mau bahas apa lagi terkait isu-isu yang sedang viral saat ini, baik itu dari pemerintah, dari selebritis, kebijakan sosial, isu-isu yang sedang isu sosial gitu apa, silahkan kalian kalau tulis di kolom komentar. Kita akan membahasnya mewakili kalian di PLN, penyambung lidah netizen gitu kan ya. So thank you for watching. Sampai sama ini gue Regi Pranoto, Gue Rizal. Bye.